Syekh Abil Hasan Asyadzili. Muridnya 6.000. Ditanggung. Pengikutnya 6.000. Beliau sendiri rumahnya bagus. Pakaiannya keren. Jasnya dibikin dari bahan dormil. Semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Bajunya Guy Laros, Christian Dior, apalagi Armani, Pierre Cardin, 7 juta baju dalamnya itu. Ikat pinggangnya Belly 4 juta. Minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton 7 juta. Kalau Bulgari 5, kalau Jo Malone 3,5 paling tidak. Ente minyaknya misik, masya Allah. Pulpennya Montblanc 15 juta. Tasnya itu Gucci paling murah 75 juta. Nah, barang ente tasnya ada tulisan di pojok, Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten deh. Ada yang tanya, Syekh, antum itu wali kutub, bahkan salah satu wali kutub, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abil Asyadzili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Ahmad Badawi, wali kutub 4. Tapi pakaiannya keren, rumahnya besar, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Alphard, BMW, Mercy, bukan Luxio, Grand Mark lah ya Allah. Terus kenapa? Ya, kiai-kiai yang lain pun nyemprul pakaiannya. Jawabnya Syekh Abil Hasan gini jawabnya. Libasi yakul. Pakaianku yang mewah ini bisa ngomong, pakaian bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Pakaiannya bagus kan? Jadi ngomongnya gitu. Pakaiannya ngomong gitu. Coba kalau pakaian nyemprul. Ngomongnya pakaiannya ayyuhan nas ana fakir. Farhamuni. Kesana kemari bawa proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan tinggi besar. Dilihat mukanya kosong, kropos mukanya. Enggak ada dagingnya. Rasulullah kaget. Man huwa Jibril, siapa Jibril? Besar tinggi tapi mukanya bolong. Oh, niku umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, di kitab begitu, di kitab bukan proposal, yang rajin minta-minta. Nggak punya malu, maka mukanya bolong, nggak punya malu. Ya Allah, ayo kita harus kaya. Kiai Wahab begitu berdiri NU, beliau muter-muter mensosialkan NU tahun 30-an itu sampai ke Palembang tahun 30. Di sana ketemu dengan kiai asal Semarang namanya Kiai Kamil Soleh. Ke Banten Pandeglang Menes Kiai Abdurrahman berdiri NU. Ke Bogor Pagentongan Ajengan Falak berdiri NU di Bogor. Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara berdiri NU. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Bamasum Lasem. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal. Itu Kiai muter-muter tanpa proposal. Tanpa minta bantuan, uang sendiri itu. Itu dulu orang urus NU ikhlas sekali itu. Kalau sekarang? Ya gini ya, ada ikhlasnya lah. Kira-kira berjuang NU ada ikhlasnya. Jangan semata-mata nunut urip. NU nunut ikut hidup, nebeng hidup jangan. Ada ikhlasnya lillahi ta'ala. Betul gitu ya? Dah. Ayo bunyi bareng, bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu melarat. Itu artinya itu. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat, di'afan. Upayakan kamu kaya, meninggalkan anak cucu yang kaya juga, karena kita mewariskan harta yang banyak. Ini perintah Allah. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat. Mau pesantren pakai duit, pergi haji, melakukan rukun Islam pakai duit, membiayai anak ke pesantren pakai, ya Allah, sedekah, hibah, jariyah, infak, wakaf pakai. Jadi orang kaya, orang melarat baik mana? Orang kaya, orang melarat baik mana? Baik orang kaya. Tapi kelihatannya tadi enggak. 50 orang kaya Indonesia nomor 1 Prayogo Pangestu. Uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, BCA, rokok jarum, rokok cap jarum. 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung, nomor 6. Nomor 39 orang Islam, Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 orang Islam, Haji Rashid. Saya lihat, saya cari, orang Depok enggak ada. Aduh. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya ciptakan alam yang kaya, ada nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, biji tembaga, uranium, tarium, timah, gas, minyak, bahkan emas, berlian. Di Indonesia ada ini. Untuk hamba-hambaku yang soleh. Malah hamba-hamba malah melarat. Dosa ente. Dosa enggak? Menang itu wajib tadi, saya ulangi. Menang itu wajib Pak Sufyan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, jangan di bawah. Kamu harus antum a'laun, di atas menang. In kuntum ini kalau kamu benar-benar orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu jawab. Menang itu kalah, kaya, melarat. Awas kalau melarat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib, kan gitulah. Pinter itu wajib. Jadi kalau pinter wajib, bodoh, masya Allah, kalah, melarat, bodoh, dosa tiga-tiganya itu ya. Dah, itu namanya wayuzakihim. Setelah ada agama Islam dan Rasulullah, orang Arab mampu membangun karakter budaya, peradaban, kemajuan, kekayaan dan culture budaya, saintifik. Wa yu'allimul kitab, muncul ulama-ulama setelah ada Islam. Tadinya tadi saya katakan buta huruf, jahiliyah. Setelah ada Islam muncul ulama-ulama. Syafi'i, Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya lah, ulama-ulama. Ya Allah, setelah ada agama Islam. Terakhir, wal hikmah. Rasulullah mewariskan hikmah kepada kita. Hikmah itu apa? Nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination. Cahaya langsung diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Yang Allah kehendaki. Itu hikmah. Tanpa belajar, bukan dari belajar, bukan. Contoh Gus Dur. Yang gampang Gus Dur lah. Gampang. Baru saja dioperasi, sarafnya, kepalanya. Di kamar ruangan rumah sakit ada saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Cakrawardaya Menteri Koperasi, Haji Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Kita ngomong pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat lah. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden. Kita orang lima kaget, orang lima ini. Gus Dur udah konslet ini udah. Siapa yang ngasih tahu Gus Dur mau jadi presiden? Yang ngasih tahu siapa? Dah. Suatu hari jogging
olahraga pagi-pagi, mampir rumah saya setengah 9. Minta air putih, roti tawar, duduk, saya buka AC, tidur ngorok. Ada 20 menit. Tiba-tiba bangun, setelah bangun, Kang Said, nanti sampean kalau sudah usia 56 jadi ketua umum PBNU. Betul, waktu muktamar tahun 2010 Makassar, usia saya 56. Kata siapa itu? Siapa yang ngajari? Yang ngasih tahu siapa? Orang yang paling ikhlas Prabowo. Dipecat dari Pangkostrat, nggak melawan. Mengkau bakal jadi presiden nek wis tua. Nanti akan jadi presiden kalau udah tua. Coba. Bukti nggak itu? Suatu ketika seminar di Pustaka Nasional mengenang jasa Jenderal JB Simatupang. Narasumbernya 4, 2 Muslim, Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Yang 2 Kristen, Muji Trisno dan Yakub Utama yang punya Kompas. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu. Yang 3 lagi bicara, udah diskusi lah. Terakhir Gus Dur persilahkan, saya bangunkan tidur. Saya bangunkan, Gus panjenengan menaik. Omongannya orang 3 orang tadi dikomentari semua. Itu orang tepuk tangan luar biasa itu. Yang 3 orang tadi ngomong, ya kalau benar, kalau setuju ditambahi, diperkuat, kalau yang nggak setuju ya dia tolak. Tidur ngorok. Ini namanya wal hikmah. Apa namanya? Apa kita bisa seperti itu? Bisa. Saya bilang nggak bisa. Kita cuma bisa. Asalkan kita harus membuang muhlikat, amrod qalbiyah, ektas negatif. Buang dari hati kita. Sombong, dengki, benci, permusuhan, suudzon, riya, ujub, sum'ah, baghdha, adawah. Bisa? Bisa buang itu? Itu namanya takholli. Apa namanya? Proses cleaning. Kalau sudah selesai itu tinggal tahalli, proses dressing. Apa? Tobat, warok, zuhud, tawakal, ridho, syukur, qanaah, mahabbah, puncaknya ma'rifat. Bisa? Oh, insya Allah. Puncaknya adalah tajalli. Orang udah tajalli itu apa? Melihat apa saja yang kelihatan Allah. Tajalli namanya. Lihat orang diktator. Ada orang diktator lah. Brezhnev atau Hitler atau siapa. Ingat, oh Allah Maha Jabbar. Jabarnya Allah tanpa batas. Jabarnya Hitler, Brezhnev, Pol Pot, Marcos ada batasnya. Berapa tahun? Jabarnya Allah, diktatornya Allah ada batas enggak? Lihat orang cantik, ingat Allah. Allah Maha Jamil. Bahkan cantiknya Allah, indahnya Allah tanpa batas. Orang itu cantik paling sampai usia 40. Lebihnya udah peot semua dah. Lihat orang gagah ganteng, ingat Allah. Lihat orang baik, soleh, santun, lembut, ingat Maha Karim, Allah Latif. Ada orang kok ya galak, ya pelit, ya sombong. Oh, ingat Allah. Allah punya sifat al-mutakabbir. Ada orang kok mudah nempeleng orang, galak. Ingat Allah, syadidul intiqam. Paham tidak? Ini namanya galak. Ingat Allah, syadidul intiqam. Paham tidak? Ini namanya tajalli. Istri bapak lagi marah-marah, ingat Allah. Allah memang maha syadidul intiqam. Istri bapak lagi mesra, ingat Allah. Lagi latif, karim, rahim. Paham tidak? Jadi apapun yang dilihat, ingat Allah. Maka kita tidak pernah marah, gak pernah kecewa hidup ini. Gak pernah kecewa. Ingat ada orang kaya, ingat Allah. Al-Ghaniyul Mughni. Ada orang melarat terus, gak pernah kaya-kaya. Oh, itu Al-Mudhil, Al-Qabid.
Ada orang menang terus, nggak pernah kalah. Oh Al-Aziz, Al-Azim. Ada orang kalah terus Al-Mudzil. Ada orang kelakuannya lurus terus, oh itu Al-Hadi. Ada orang jelek sekali kelakuannya, oh itu Al-Mudzil. Abdul Mudzil. Paham tidak? Jadi semua yang terjadi adalah tajalli min tajalliyatillah. Itu ringkasnya. Kalau saya rinci, ya 2 tahun. Ini aja nih, masalah ini 2 tahun. Jadi berapa tahun sudah? Udah berapa tahun? Dari usul fiqh 2 tahun. Ini bahas ini taholi tajalli 2 tahun. Udah berapa? Baca bahas Quran, bahas tadi pertama kali bahas Quran, ilmu tajwidnya, ilmu qiraahnya, madiyah, makkiyah, madaniyah. Berapa tahun tuh? 2 tahun. Jadi udah berapa tuh? Ya Allah, ini saya sampaikan dalam waktu 1 jam kedua. Iya, ilmu kalam tadi yang ada hanya Allah yang ada itu 2 tahun itu. Hubungannya zat dan sifat, ta'alluq suluhi, ta'alluq tanjizi. Ya Allah, sifat ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. 2 tahun. Kalau zat itu qadim, sifat qadim apa enggak? Kalau sifat juga qadim, berarti qadim banyak, zat dan sifat. Orang Kristen dikatakan kafir hanya 3 qadim. Lah kamu mengatakan sifat qadimnya Allah 13 tadi itu. Plus sifat, berapa itu yang qadimnya itu? Tapi kalau hadis nggak mungkin. Zatnya Allah qadim, sifatnya hadis nggak mungkin. Ayo, apa nggak panas otak itu? Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya walaupun sedikitnya. Ada manfaatnya.